Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel. Hello kalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di poin kali ini aku akan bahas tentang BPJS Kesehatan ya, tentang perbedaan Vakses pertama dengan Vakses tingkat lanjutan ya. Di sini banyak banget yang nanyain ya, bahkan nggak paham semuanya tentang Vakses tingkat pertama dan Vakses tingkat lanjutan. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya ya. Nah, sebelumnya kalian yang belum tahu tentang BPJS Kesehatan atau KIS atau PBI Pemberi Bantuan Iuran yang dari pemerintah, BPJS gratis dari pemerintah, kalian bisa tonton video aku ya, dari part 1 sampai 32 itu sudah ada ya di playlist tentang BPJS Kesehatan ya. Di sini lanjut aja kita ke tentang perbedaan tentang Vakses tingkat pertama dan Vakses tingkat lanjutan BPJS ya. Jadi BPJS itu ada 3 kategori ya, kalau kalian tahu ya. BPJS Kesehatan itu ada BPJS atau KIS ya, PBI Pemberi Bantuan Iuran ya. Itu yang ditujukan oleh keluarga yang tidak mampu ya, yang dibayarkan iurannya setiap bulannya oleh pemerintah. Tapi ada juga BPJS Mandiri yang dibayarkan perorangan, perorangan ya, dibayar per bulannya, itu tergantung kelas-kelasnya ya. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Yang pertama itu BPJS pemerintah ya, atau PBI Pemberi Bantuan Iuran yang dibayarkan pemerintah setiap bulannya ya. Itu yang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu ya, mohon maaf, atau yang sudah terdaftar ya melalui PBI dari BPJS Kesehatan ya. Ada juga 2 kategori BPJS Mandiri. Mandiri itu peserta yang dibayarkan bagi peserta yang sudah terdaftar atau wirausaha atau segala macam, yang dibayarkan sesuai sama tingkat-tingkat Vaksesnya ya, itu per bulannya. Nah, yang ketiga itu BPJS perusahaan ya, peserta penerima upah dari perusahaan yang dibayarkan sesuai sama tingkat Vaksesnya yang dibayarkan perusahaan selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Nah, setelah kalian sudah paham dari 3 itu, kalian pasti sudah punya BPJS-nya ya. Setelah kalian punya BPJS, kalian tinggal login melalui aplikasi Mobile JKN. Itu adalah untuk mengakses perpindahan Vakses, anggota peserta. Kalian bisa penambahan peserta baru. Di situ sangat upgrade, bahkan perpindahan Vakses pun bisa ya. Jadi situ kalian tinggal login aja melalui nomor handphone ataupun email yang sudah terdaftar melalui BPJS Kesehatan. Nah, di sini langsung aja kita ke Vakses tingkat pertama ya. Kalau di sini banyak banget, bahkan kakak aku sendiri pun menanyakan apa itu bisa, misalnya dari dia misalnya mau melahirkan apa bisa ke rumah sakit besar ya. Nah, di sini for you information ya, untuk bisa mengetahui Vakses tingkat pertama atau Vakses tingkat lanjutan. Yang pertama, BPJS itu ada Vakses tingkat pertama atau Vakses lanjutan. Nah, poin yang pertama, Vakses pertama atau pertama itu ada Vakses yang namanya klinik atau puskesmas ya. Di situ untuk peserta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, itu contohnya Puskesmas Bintara. Setelah itu dari Puskesmas Bintara, contohnya bapakku tuh Puskesmas Bintara misalnya. Dari Puskesmas Bintara itu, kalau memang pasiennya itu sudah berobat di sana, sudah kontrol di sana, itu kalau misalnya pasiennya masih bisa ditanganin di sana, di puskesmas atau klinik sana, itu bakalan dilayani di puskesmas sana atau klinik. Tetapi kalau misalnya pasiennya itu sudah terlalu parah, dia bahkan masuk ke Vakses tingkat lanjutan, bahkan dirujuk ke rumah sakit besar ya. Nah guys, jadi Vakses tingkat lanjutan itu adalah rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu juga ada tipe-tipenya ya, dari rumah sakit tingkat C, dari rumah sakit tingkat B, bahkan rumah sakit tingkat A, itu ada tingkat-tingkat Vakses lanjutan ya. Jadi ya kayak itu, dari puskesmas kalau memang pasiennya masih bisa terkontrol di sana, masih bisa berobat di sana, pasien dalam kondisi
masih biasa-biasa aja, bisa di puskesmas atau klinik. Tapi kalau pasiennya sudah keadaan darurat atau segala macam, akan dirujuk ke rumah sakit tipe C. Contohnya rumah sakit tipe C apa? Rumah sakit tipe C itu contohnya rumah sakit Galaksi ya. Dari rumah sakit Galaksi misalnya dicontohin bapakku misalnya penyakit itu apa, saraf kejepit ya. Dari paskes saraf kejepit akan dituju ke rumah sakit Hermina Galaksi. Dari rumah sakit Hermina Galaksi dituju ke dokter Freddy contohnya ya. Ini aku contohin ya. Setelah itu dari rumah sakit Freddy, nah di situ karena memang dia ada bermasalah di bagian misalnya tulang-tulangnya gitu, itu akan dirujuk ke rumah sakit, ketemu dokter yang berbeda. Itu penting banget. Ke rumah sakit yang misalnya ortopedi tulang belakang, dirujuk ke rumah sakit Hermina tipe B, Hermina Bekasi. Jadi dari rumah sakit Galaksi tipe C akan dituju ke dokter yang berbeda ortopedi. Nah, dia masuk ke Hermina Bekasi yang peralatannya lengkap, dokternya tepat. Nah, di situ itu masuk ke tingkat B ya. Jadi sesuai vaskes lanjutan. Jadi nggak bisa. Nah, kalaupun misalnya dari Hermina misalnya operasi dia bisa, udah tingkat B. Kalau Hermina itu setara tipe B seperti RSUD Bekasi, itu hampir sama jajarannya. RSUD Hermina Bekasi hampir sama karena dia tipe B gendut gitu. Jadi kalau Hermina Bekasi itu setara tipe B seperti RSUD Hermina Bekasi. Itu kalau Hermina Bekasi setahu aku itu tipe B tapi B-nya gendut gitu. Jadi semuanya menyeluruh bisa dia tanganin, bahkan operasi pun dia alatnya sangat komplit di sana gitu. Nah Kak, kalau misalnya dari vaskes B kita bisa pindah nggak ke vaskes tingkat tipe A dari rumah sakit tersebut? Semua prosedur itu harus ada sesuai persetujuan dari vaskes tersebut, dari puskesmasnya harus ada persetujuan lampiran surat akan rujukan tersebut. Dari Galaksi pun misalnya dari dokter tersebut udah ada surat rujukan ke rumah sakit. Dari Galaksi ke Hermina itu ada surat rujukan tersebut yang sesuai prosedur. Jadi nggak bisa main lompat dari vaskes, puskesmas atau klinik kalian main ke rumah sakit tipe B atau tipe B setara tipe B ataupun setara tipe A. Jadi nggak bisa lengkap, ada prosedurnya. Jadi baru kalian bisa ke tahap tingkat B. Nah guys, jadi rumah sakit tipe B itu antara lain adalah rumah sakit Hermina Bekasi, itu tipe B. Terus rumah sakit RSUD Bekasi, terus rumah sakit Siloam, rumah sakit Primaya. Nah, kalau tipe A itu rumah sakit yang tipe paling besar ya, itu tipe A itu contohnya. Nah, rumah sakit tipe A itu rumah sakit yang paling besar ya. Kalau misalnya dari tipe C, misalnya alatnya nggak lengkap atau dokternya berbeda, bisa aja dirujuk ke rumah sakit paling besar gitu. Contohnya dituju ke rumah sakit besar, dokter yang berbeda dengan alat yang paling lengkap. Misalnya dari tipe B itu dia nggak mumpuni di peralatannya, itu akan pindah ke tipe paling besar yaitu tipe A. Nah, di sini tipe A itu adalah rumah sakit kayak Gatot Subroto atau Fatmawati, kayak Persahabatan atau rumah sakit Cipto ya. Itu adalah tipe A yang udah paling besar banget. Nah, di situ kalian sudah paham kan dengan vaskes tingkat pertama, yaitu dituju ke puskesmas dulu atau klinik yang terdaftar di kartu BPJS kalian. Setelah kalau misalnya kalian pasiennya dalam keadaan yang misalnya masih bisa ditangani, itu akan masuknya ke puskesmas atau klinik dulu. Kecuali kalau kalian dalam keadaan darurat, mungkin butuh dokter yang berbeda gitu, spesialis gitu contohnya, ataupun rumah sakit yang paling tipe C, B atau A, kalian bakalan dirujuk tapi dengan prosedur dari puskesmas tersebut, dari rumah sakit tipe C tersebut, dari rumah sakit tipe B tersebut ada tampilan dari surat yang menyatakan kalian dirujuk ke rumah sakit paling besar.
Nah, di sini aku contohin ya. Contohnya kakakku itu kan mau dia itu mau melahirkan ya. Jadi melahirkan itu dia menanyakan ya, apakah bisa langsung ke Hermina Bekasi. Aku bilang nggak bisa. Kakak aku harus kontrol dulu karena paksesnya kakak aku itu puskesmas Bintara harus kontrol dulu pemeriksaan melahirkan di puskesmas tersebut. Setelah kontrol keadaan bayinya misalnya bagus atau enggak ya mungkin di puskesmas dulu. Nanti kalau misalnya tahap-tahap misalnya ada masalah dalam bayinya tersebut, ada prosedur yang menyatakan harus dioperasi ke rumah sakit tersebut, ya kalian tinggal ngomong aja dari puskesmas tersebut untuk minta surat rujukan mau operasi di tipe rumah sakit mana. Nanti akan dikasih surat paksesnya yang menyatakan akan dioperasi. Karena sebelumnya itu kakak aku itu dia ini kan anak yang ketiga ya. Jadi sebelumnya itu dia operasi sesar, jadi kemungkinan itu bakalan disesar. Jadi alternatifnya harus kontrol dulu ke pakses tingkat pertama, menanyakan dulu kejelasannya, ini bayinya gimana, kondisi bayinya gimana. Kalau memang dibutuhkan tindakan operasi sesar itu bisa aja dirujuk, tapi dengan ada lampiran dari puskesmas atau klinik yang menyatakan akan dioperasi ke rumah sakit tipe C, B ataupun A. Jadi nggak bisa tahap langsung loncat karena semua itu ada prosedurnya untuk BPJS ya. Kecuali kalau misalnya pasiennya memang udah sebelumnya di rumah sakit dirujuk nih dari rumah sakit Puskesmas Bintara akan dirujuk ke rumah sakit Hermina Galaksi, akan dirujuk lagi ke rumah sakit dari Galaksi ke Hermina Bekasi ya. Nah, dari rujukan itu setelah udah tahap tingkat B itu akan bisa terus diperpanjang gitu karena kalian sudah masuk ke tipe B ya. Jadi itu udah pasti bisa digunain karena kalian sudah tergolong, sudah ada sistem otomatis yang menyatakan kalian sudah dirujuk ke rumah sakit tipe B. Jadi mau perpanjang pakses, kalian mau berobat pun bisa di sana. Nah, di sini aku jelasin ke kalian juga. Nah, contohnya aku berobat ya. Contohnya aku berobat ke misalnya dari puskesmas. Kalau aku versinya puskesmas Bintara Jaya ya, itu dari puskesmas Bintara Jaya. Misalnya aku mau cek mataku ya. Nah, di situ dari cek mata mungkin ada minus misalnya 0, berapa gitu. Nah, dari puskesmas itu kan dicek ya. Nanti akan ada rujukan. Nah, dari puskesmas itu, dari cek mata, misalnya ada minus, misalnya 0,25 gitu. Dari situ bahkan di puskesmas itu dirujuk ke dokter mata yang ada di GOR gitu. Nanti aku akan ke situ tuh, gitu. Nah, di situ dicek tuh, nanti ada kayak, kalau mata itu kayak ada tembakan kayak gitu, akan dicek berapa untuk pakai kacamata itu misalnya 0,25, misalnya 0,50 di bagian kiri, di bagian kanan gitu. Nanti akan dirujuk tapi sesuai prosedurnya menyatakan akan dirujuk dari pakses tingkat pertama ke pakses tingkat lanjutan. Oke guys, segitu dulu tentang penjelasan BPJS tentang mengetahui tentang fakses tingkat pertama dan fakses lanjutan untuk pengguna BPJS Kesehatan ya. Versi yang PBI pemerintah, versi yang mandiri, versi yang perusahaan itu adalah tipe-tipenya. Jadi nggak bisa langsung loncat. Jadi ada prosedur dari fakses tingkat pertama ke fakses tingkat lanjutan dengan ada persetujuan dari puskesmasnya, dari kliniknya, dari rumah sakit tipe C-nya, terus nanjak ke tipe B-nya, tipe A-nya, semuanya itu ada prosedurnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan BPJS dengan sistem yang tadi ya guys. Oke, semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video aku dari part 1 sampai 32 tentang BPJS Kesehatan. See you next video. Bye.